Halo pemirsa, balik lagi di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Nah, kita kembali lagi hadir menemani pemirsa di rumah dan kita akan membahas sesuatu hari ini tuh yang berfaedah ya anggapannya. Ya betul banget, biasanya kan kita nggak faedah nih. Berarti sama ini kita nggak ada faedahnya dong. Betul dong. Nah, tapi kali ini kita nggak cuma berdua, biasanya kan kita cuma berdua aja. Tapi sekarang kita ditemani sama seseorang atau dua orang lah. Ya, dua orang yang sangat spesial hari ini. Misterius. Ya. Harusnya pakai topeng dulu sih tadi masuk. boleh. Harusnya pakai topeng dulu Di blur ya editor. Boleh. Oke, kalau gitu boleh dong kita kenalan dulu dari yang mana nih? Ladies first. Oh. Oke, siapa menang? Oh, belum. Oke, siapa duluan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Bismillah. Asalnya juga? Iya, asal dari Boleh. mana? Saya berasal dari Bandung Raya. Dan sekarang sibuk saya- apa? Banyak banget. Maksudnya kayak kuliah atau kerja? Lebih tepatnya saya kuliah dan kerja. Oke, dua-duanya ya. Oke, terima kasih. Terus boleh deh yang sebelahnya. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Sebelumnya dulu saya terima kasih atas undangan ini. Oke. Kami juga terima kasih. Saya bilang nggak tahu ini, tapi buat saya sangat punya hati yang bagus. Kenapa ini kan ada undangan yang sangat kita bagi-bagikan. Oke, langsung Oke. saja. Nama saya Julius Tambanua. Kalau asal saya Nias. Oke, Dari yes. Nia. Tapi udah kelihatan sih dari namanya. Soalnya nggak ada orang asli sini yang namanya kayak gitu. Jauh-jauh di sini masuk di Kalimantan. Tapi Baik. ini saya juga beasiswa. Oke, berarti masih kuliah ya? Ya, kata beasiswa aku nggak bisa di sini. Oke, Keren, mantap. Kalau kesibukan saya, Sibuk banget nih kayaknya. Oke. Kalau kesibukan saya dulu di sini kuliah, tapi lebih fokus pada kegiatan kepanitiaan atau organisasi. Apalagi saya saat ini menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa. Oke, keren. Oke, itu tadi jadi perkenalan singkat dari bintang tamu kita kali ini. Betul. Tapi sebelum kita lebih dalam lagi membahas tentang keseharian mereka, apa kegiatan mereka, kita akan kasih satu buah lagu buat teman-teman di rumah. Ini dia lagunya, Check It Out. Oke pemirsa, itu nih satu buah lagu buat teman-teman di rumah. Betul sekali. Tadi saya janji kita akan membahas keseharian dari bintang tamu kita ataupun ya anggapannya kayak biografinya lah. Betul, kita bakal ungkit lebih dalam lagi tentang bintang tamu kita ini. Oke, karena tadi yang kalah tadi siapa tweetnya? Oke, berarti Kak siapa nih? Kak Julius. Panggilnya? Jul. Kak Jul. Oke. Nah, kalau Kak Jul ini katanya itu ya penulis terbaik. Ya. Kalau boleh tahu itu penulis apa sih? Apakah beban kehidupannya ditulis? Waduh, berat sekali itu. Tuh panjang tuh. Kalau aku bisa 5 bab. Atau mediari? Enggak, aku waktu itu mengkaji suatu judul pandemi. Oh, pandemi. Pandemi. Iya. Kan Oke. kedatangan saya waktu itu sebelumnya saya kuliah lagi masih pandemi. Oke. Sampai kami kuliah online-nya aja. Ah. Makanya saya buat satu cakupan atau suatu kajian pandemi itu judulnya saya suka. Kalau jenis tulisannya ini apa nih? Karya tulis kah atau esai? Itu termasuk cerita pendek Oh, cerita cerpen. pendek. Ya. dan juga dikaitkan dengan suatu puisi. Hmm. Dua ya. Oke. Ya. Kalau boleh tahu itu lombanya dari mana ya? Dari tadi sih. Itu Bukan dong. itu lombanya melalui online-nya aja. Oh, online. Malah daftar online berarti. Iya. Tapi waktu itu ada juga kayak apa ya, tahap-tahapnya itu masuk di situ. Oh, seleksi gitu lah. Seleksi Nah. sampai aku babak ke finish. Ke finish. Oke, babak. Enggak apa-apa, kita belajar juga bahasa Inggris. Aku juga enggak bahasa Inggris. Pastinya bahasa apa? Bahasa Bahasa kalbu.
Oke, kalau boleh tahu juga keinginan mengikuti lomba tuh karena apa sih? Tadi kan udah gara-gara ide nulisnya dari pandemi. Iya. Keinginan jadi bisa ngikutin Lomba. lombanya tuh gimana? Kalau keinginan saya mengikuti itu lomba-lomba itu, saya suka jadi tukang penulis. Oke. Hobi nulis ya. Iya, Hobi nulis. iya, waktu SMA kalau tulisan saya itu yang selalu dipakai untuk kalau ada tugas-tugas sama naik pejabat lah gitu waktu SMA. Sekretaris. Iya. Oh keren. Contohnya kan kalau waktu pemilihan kepala desa gitu, aku yang menjadi di situ waktu. Walaupun saya Oh, jadi kepala desanya. Bukan. Oh, bukan. kan Dia nulis aku teks yang kepala desa. Iya. Sabar. Memang bocah santri ini yang ngasih dia. Tapi agak tua. Itu ya keinginan saya menjadi apa ya? Penulis. Kalau boleh tahu juga panutan dalam menulis itu siapa sih? Atau ada kayak penulis favorit lah. Kalau nggak ada sama sekali. Oh, siapa tahu ini mau favoritin dia bisa. Kenapa nggak ada sama sekali? Waktu SD, SMP, SMA saya nggak ada handphone. Makanya di sosmed itu saya nggak tahu siapa penulis yang saya suka gitu. Oke. Tapi kenapa saya suka banyak sekali motivasi yang dikasih sama saya. Ada yang saya ingat gimana ya, jutaan motivasinya kita lihat di media sosial. Kalau kita nggak ada niat atau langkah, motivasi itu akan gagal. Buat apa kita lihat motivasi ada di sosmed itu tanpa ada niat kita gagal. Lebih baik ambil langkahnya, lakukan. Betul. Iya. Oke. Kalau boleh tahu SD, SMP, SMA itu di mana? Kalau SD-nya di kampung. Oke, di Ini Ini kampung. saja. Ini. Kalau saya sebutkan, kayaknya kalian nggak tahu itu pakai bahasa Inggris. Oke, SD-nya pakai bahasa Nias. Iya. Boleh di-spill, siapa tahu kan penonton kita nih ada Ah. dari Nias juga kan yang tinggal di Kalimantan Tengah. Oke, saya kasih tahu ya kalau SD saya SD 1 Sabu. Satu. Sabu. Sabut, Sabar. sabar. Iya, Sabu. SABO Sabu. Sabu. Oke. Iya. Kalau SMP-nya sama juga SMP Sabu. Tapi ada di depannya BNKP. Oke. Kalau boleh tahu artinya itu apa? Sabu itu Sabut. Itu nama kampung. oh, Oh. nama kampung. Oke. Kalau SMA-nya sama juga. Sabu. Oke. Nah, kita beralih ke Kamila. Kalau lihat dari bajunya sih, kalau anak-anak organisasi itu pasti nggak akan asing. Saya rata-rata baju organisasi itu Iya. rata-rata sama kayak gini. Betul. Nah, boleh nih Kak kenalin kakak ini sebagai apa, terus organisasinya apa? Boleh nih. Sebelum itu saya berterima kasih banget sudah diundang di sini dan nggak nyangka banget bisa bertemu dengan rekan saya yang memang satu organisasi sama saya sampai Oke. sekarang masih belum demis. Demis itu kayak ibaratnya habis Sempurna ya? rumah. Kalau dibilang jabatan saya itu banyak banget Mbak. Oh iya, siap. Ibu pejabat nih. Waduh. Saya itu Mbak dari SMA tuh sebenarnya lebih gila kayak belajar gitu Mas. Anak ambis. Iya anak ambis gitu. Habis banget. belajar. Kafe pun nggak pernah, sampai teman saya tuh bilang, Mil coba sekali aja ke kafe, nggak bisa, kayak gila banget kayak belajar gitu. Tapi ketika di bangku kuliah lebih kayak yaudah deh buka aja, kayak ibaratnya bolehlah ke kafe, kayak ibaratnya kan beda lagi ranahnya Mbak. Ketika kita SMA tuh lebih kayak lo harus dapat peringkat gitu, apalagi kita orang jauh, kita ibaratnya walaupun kita sesama Kalimantan Tengah, karena saya ibaratnya berasal dari Murung Raya, 8 jam ke Palangkaraya sangat apa ya lah, kayak kurang aja gitu. Kalau ibaratnya pulang ke kampung halaman nggak dapat ya, oh bah saya dapat peringkat bah, alhamdulillah gitu, bisa ibaratnya bersaing sama anak kota gitu, karena kita ibaratnya anak kabupaten gitu kan, beda kan antara Ya. kabupaten sama kota. Habis itu juga Mbak lah, saya itu dari 2020 memang aktif di bagian, kemarin itu saya di HMPS, saya bagian kayak bukan koordinator, lebih ke divisi itu bagian di bawah dari koordinator. Oke. Itu bagian lebih ke masyarakat, dipercayakan lebih ke masyarakat gitu. Yang kedua itu Mbak, saya itu sering ikut kayak ibaratnya
kajian-kajian muslimah yang berbau online, tapi kan masih zaman Oke. corona. Iya. Ketika tahun 2021 itulah awal muasal saya ibaratnya memang aktivis banget Mbak. Saya masuk KPUM. KPUM itu Mbak adalah singkatan dari Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa, yang dimana mereka akan memilih perajabatan antara BEM dan DPM FKIP. Nah, di situ saya Mbak awalnya tuh insecure Mbak, kayak aduh gue punya keahlian apa ya, takut gitu, karena kan ibaratnya BEM itu kan terbilang keras, Iya, keras. habis itu juga ibaratnya demo segala apa gitu. Tapi saya kayak ya udah jalanin aja, kalau bisa, kalau kita mampu orang lain bisa, kenapa kita enggak gitu. Karena kan kita sama-sama makan nasi, Iya, sama-sama benar. ibaratnya kita belanja juga pakai uang gitu. Terus daftarlah saya kan, dan saya diamanahkan sebagai divisi acara lagi nih, berbau sama masyarakat yang memang kegiatannya ngomong-ngomong terus. Nah, masalah Mbak lah, habis itu saya disuruh jadi MC, moderator segala apa. Memang ibaratnya ini termasuk yang bisa dibilang lucu, ada juga ibaratnya satset, ada juga. Ini acara kami semisalkan malam ini Mbak lah. Saya tuh Mas nggak ada belajar sama sekali, nggak ada. Kayak lebih ibaratnya modal nekat aja, yang penting satu kita berani dan kita punya wawasan. Beda kalau kita ibaratnya kita ngomong-ngomong, tapi ketika ibaratnya kita di sini ya kita harus profesional. Iya betul. Karena memang semua orang tuh perlu belajar gitu. Tapi yang penting kita harus ingat bahwa kita itu punya problematika masing-masing. Karena kebanyakan gini Mas, dari sekian saya punya teman tuh saya beberapa teman yang menurut saya kayak gini lah, Uri saya tuh nggak ada keahlian deh, beda sama kamu tuh udah cantik semisal, gila organisasi, habis itu juga siapa sih cowok yang nggak mau dapetin kamu gitu. Tapi saya bilang gini lah Mbak, saya itu jujur lah Mas, saya tuh nggak pernah kayak niatan ibaratnya saya ngupload sesuatu di Instagram ataupun apa itu untuk kayak mencari perhatian lebih dari orang lain, enggak. Lebih tepatnya tuh itu adalah bentuk saya menghargai diri saya menghargai kedua orang tua saya gitu. Habis itu malah di tahun 2021 juga, kemarin di akhir angkatan tahun 2022, saya dikenalkan oleh teman saya, Al-Wasiliyah. Asal muasalnya gini Mbak, teman saya kan telepon, Mila, kamu nih aktif banget ya organisasi, kamu mau nggak organisasi Al-Wasiliyah? Apa itu kan kayak asik Iya, gitu iya. Mbak. Terus bilang gini, itu lebih keislaman nggak fanatik kan? Aku bilang kan, enggak Mbak, enggak. Nah, kalau anak kayak gini, kamu tuh kan tipikal orang yang ibaratnya modal satset, terus insya Allah orang tuh bakal dengerin apa yang kamu bilang karena bawaan kamu juga bagus katanya masalah. Terus bilang gini, bisa insya Allah kalau diamanahkan. Terus bilang, aku tuh nggak nyangka Mbak, dimandatkan ibaratnya dipilih sebagai ketua tuh rasa kayak ketika ibaratnya dia kan. Terus yang bikin usulan tuh gini Mbak, bilanglah, oke, aku tuh nggak tahu seperti ini sudah direncanakan oleh Bebuhan Pusat Jakarta sama Medan Mbak. Iya. Direncanakan mereka, aku nggak kepikiran sama sekali kok bisa gitu. Nah, terus bilang gini, Bang, saya kan nanti rekrut 3 kampus nih, PR kan saya sendiri, IAIN itu adalah kampus yang memang Islam. Saya Iya bilang, benar. kalau Muhammadiyah itu kan netral umum, tapi mereka juga merujuk ke Islam. Itulah niat saya. Dan alhamdulillah ketika kita ibaratnya menjalankan dengan ibaratnya gimana Mbak lah, modal Bismillah aja lah kalau ibaratnya seagama saya tuh ibaratnya Pasrah sama Tuhan. iya yakin. Tapi alhamdulillah Mbak, apa yang saya kerjakan tuh di luar nurul Mbak, kayak Iya. sampai kata Kayak gak nyangka iya gitu. gak nyangka banget. Terus kata bagian TU Muhammadiyah, iya Mbak silahkan nanti dikonfirmasi aja ya, kayak berasa kayak bestie banget gitu. Sampai temanku bilang lah, kamu udah kenal kan sama ibu itu? Enggak, aku bilang memang kata orang tuh yang penting satu Mbak, pede aja. Iya benar. Pede aja. Ya habis itu kan lagi Mbak lah lanjut di IAIN tuh kan ada beberapa temanku, tapi aku tuh Mbak nggak bisa kayak ganggu teman, karena kan ketika orang kuliah kan masalah kita nggak bisa kayak, oh lo nggak sibuk ya bantuin gue dong, nggak. Kayak aku tuh ibaratnya ketika aku sudah diamanahkan sakit kayak enggak, kayak aku itu tuh Mbak ketika aku kayak gini masalah, aku tuh ini 3 hari ini aku nganuin Muhammadiyah dulu, baru IAIN per step. Terakhirnya di kampusku sendiri yaitu prodi PG PAUD. Habis itulah di IAIN tuh gini kata TU-nya, kayak ada sulit gitu nah. Karena kan kulihat sebenarnya di situ juga ada Mbak Al-Wasiliyah, tapi mereka tuh lebih ke perempuan aja Mas. Beda kalau aku ibaratnya umum kami. Ibaratnya cewek cowok boleh. Habis itu kan dianukan lah. Datanglah mereka kesini kan sudah kebawa nih Mas. Anak UPR tuh kalau nggak salah termasuk aku 4, Muhammadiyah itu kalau nggak salah 3, IAIN itu yang ku rekrut tuh Mas.
yang dari IAIN itu kalau nggak salah 4, semuanya ternyata anak B. Aduh, aku tuh rasa kayak, terus yang lebih lucunya cuma aku sendiri yang cewek. Aku tuh rasa kayak, gila sih Riz, aduh kayak malu ada juga, tapi malunya lebih kayak berkesan, lo hebat banget, terus kayak rasa kayak jiwa laki gitu nih Mbak. Kan sisanya laki-laki Iya, semua semuanya ya. laki-laki Mbak, dari pusat sana juga cowok semua kayak. Sampai aku kan ada posting Mbak, terus kata temanku, gila si Riz, kamu nih Riz, dalam pede, kamu tuh kebangetan loh, semua cowok. Terus bilang, kamu kira aku nggak gugup kan? Aku bilang, aku tuh gemetar, kakiku foto sama mereka. Aku bilang, apalagi pada saat momentum yang mereka bilang begini, oke, kita sudah diskusi bla 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 bla, kami sudah percaya dan yakin, insya Allah Bismillah, mereka bilang, Bismillah kami mandatkan sebagai ketua Alwasilah. Aku rasa kaget. Iya, kayak kan ada temanku kan satu organisasi bilang kayak jejak temanku. Kayak nggak nyangka juga Iya, ya. jadi jejak temanku lah. Jadi, aku yang pikirkan gini Mbak, karena ibaratnya ketua Sekalteng itu nggak mudah Mbak. Iya. Itu tuh Mbak, Alwasliyah tuh setara sama Muhammadiyah dan NU. Aduh, berat Lebih banget. besar ya. Iya, besar banget. Terus bilang gini lah, ya Allah, dalam itulah berat ada juga, senang ada juga, tapi ketika orang memberikan kita kepercayaan, beberapa kali Mbak aku tolak Mas, bilang gini lah, Bang, jangan pilih saya ya, karena saya itu punya prinsip, bilang gini Mbak. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya itu tipikal yang gini Mbak, kamu ikut organisasi ini, kalau kamu tidak berkepentingan dan kamu tidak bisa menjayakan organisasi ini, lebih baik kamu keluar. Banyak orang yang pengen jadi profesi kamu, bukan saya bermaksud kayak gimana ya, kayak sombong gitu, gimana enggak. Lebih tepatnya ketika kita diberikan kepercayaan, kita harus ibaratnya memberikan effort lebih gitu, supaya apa, kita terkesan ketika kita sudah demis, oh inilah setelah kemarin tuh kegiatannya Memberi ini. kesan yang baik Iya, ya. lebih tepatnya ketika berorganisasi sama saya nggak ada kata lapar, haus, nggak ada. Memang yang ibaratnya apa ya Mbak lah, ibaratnya Kayak supaya semua anggota tuh enjoy. iya, sama enjoy kita, gitu, sama misalnya organisasi. misalnya segala ada apa-apa, saya tidak pernah Mbak kayak ibaratnya aku nih ketua loh, aku punya kuasa, enggak Mbak, lebih kayak ya netral aja, kita sama-sama mahasiswa, dan ibaratnya aku tidak bakal jadi ketua kalau tidak ada kalian anggota. Habis itu juga Mbak lah, sekarang tuh kan aku profesiku juga sebagai guru di TK Asubahan dan Ukhuwah, Al-Ukhuwah, memang keislaman banget. Itu lucu Islami juga Mbak. banget ya. Itu juga lucu Mbak. Kemarin ada mungkin beberapa TK 3 kalau nggak salah saya tolak malah jadi guru, karena bukan masalah nominal Mbak. Saya tuh tipikal kayak kalau saya nggak serap di TK tersebut, mau dia gaji berapapun nggak mau Mas. Kayak nggak aja gitu. Tapi pas dengar ibaratnya ada kerjaan nih, dengar namanya aja, kalau apa As-Subhan sama Al-Ukhuwah, kayak wah aku nih kan saya gini-gini nih Mbak, kadang barbar Mbak, ya Allah. Ya kadang tuh lah, tapi Mbak lah ibaratnya barbar saya tuh di tanda kutip, saya tidak pernah kayak ngajak kelahi atau gimana, lebih tepatnya barbar lebih kayak ke Lebih berani. lebih berani ibaratnya Terobos aja. iya, walaupun Terobos kita aja. kayak aku tuh Mas, lebih tepatnya oke, raga gue cewek, tapi gue bisa lebih daripada Harus cowok. berjiwa laki. Iya, betul. Ibaratnya jadi pemimpin tuh nggak gampang-gampang banget, tapi tanda kutip kita harus percaya diri gitu nah. Yakinkan, pupukkan sama diri kita sendiri bahwa kita bisa, mampu jadi yang terbaik gitu. Oke, keren banget dong. Baik, tapi plus ternyata kami tadi banyak juga kegiatannya Sangat ya. super sibuk ya. Ya, Iya. kayak kalau kita pikirnya dari sini ke minggu kayaknya Itu juga. ada terus. Habis itu juga Mbak, kemarin di tahun 2023 saya pernah ikut lomba nyanyi. Kemarin tuh sebenarnya saya ikut Oh, boleh dong. Boleh. jangan gitu dong. Sini aja. Itu tuh sebenarnya saya tuh nggak juga hobi dangdut, lebih tepatnya senang. Itu Senang yang lagu- mendengarkan. Iya, itu lagunya Mbak Pecah Seribu, berat itu. Kayak pernah dengar Mas Mbak? Pernah. Tapi aku Kayak lupa lagu. emang asik itu, kalau nggak salah rapnya tuh yang pokoknya awalnya bimbang ragu. Oh, iya. Siap. Datang. Jadi maksudnya Oke, kita iya. akan Jadi ibaratnya tuh kita jangan pernah berpaku bahwa kita ibaratnya walaupun kita berpendidikan, kita pintar ataupun cantik, kalau kita ibaratnya multi talenta lebih daripada itu, kita bakal gimana ya? Orang lain kayak, oh keren nih cewek nih, langka banget nih. Bakal Pasti pakai terus. iya. Minimal jujurannya mahal sih. Wuih. Oke, nih. ada rezeki dari teman-teman.
pengen lebih dekat DM aja sama. Iya, bisa Bercanda melalui aja, kita berdua juga IG, TikTok nih bisa di DM. Nanti kita akan salurkan. Oke. Masih mau. Enggak, bestie. Oke, cuma bestie. Jangan sedih Mas, kan masih banyak. Masih banyak cewek-cewek. Oke, Tiangnya tinggi, Mbak. temboknya tinggi banyak. Gini. Gak bisa ditembus ya temboknya. Iya, nggak bisa. Keren banget Do, ternyata Manu ini banyak banget organisasinya ya. Hmm. Kalau Kak Jul nih, organisasinya gimana sih? Ada nggak kayak pengalaman yang menarik, yang menyenangkan? Kalau masalah organisasi banyak sebenarnya. Oke, apa tuh? Maksimal yang saya duduki 6. Oke. Nah, Kalau dibilang kan kebanyakan mahasiswa itu kalau masuk di suatu kegiatan di dalam arti nanti nilai IPK kami Oh iya nggak betul. bagus. Iya, Nah, Itu betul yang banget. menjadi masalah sampai saat ini. Betul sekali. Mahasiswa ini takut masuk dalam kegiatan, tapi nggak tahu bagaimana nanti kedepannya. Yang kita dapatkan itu adalah salah satu adalah pengalaman. Betul. Tanpa pengalaman kita nggak bisa nggak tahu kedepannya lagi. Kalau masalah organisasi sampai saat ini saya menjadi ketua umum lah himpunan mahasiswa PKN. Keren. Ya, dan juga yang kupakai ini menjadi itu juga tentang beasiswa. Koneksi. Ya, itu beasiswanya dari pemerintah ya? Iya. Iya, itu jumlahnya 6 juta. Wah, Oke, itu lumayan. sebulan ya? Satu Minim- semester. Enggak dong, semester. Minimal baksel sih. Ada ke 100, Aduh, agar silaturahmi tidak terputus. ada ke 100. Ada nanti. Cari bantu. Kasihan Kak. sih. Kayak itulah. Setelah itu aku masuk di organisasi 6, tapi nilai IPK aku di atas 3,9. Ya keren. Oke, Oh, keren keren. banget. Walaupun kalau masuk kita di dalam suatu kegiatan, saya tambahkan tadi walaupun dibilang capek, haus, Iya, tapi betul. kalau ada niat kita pasti Betul. tercapai. Iya betul. Tapi ada nggak tips buat teman-teman di rumah nih? Kan kamu nih Jul kan Iya. Jul bisa membagi waktu nih antara Ijatnya organisasi. mana nih? Bisa. Jul dan ijatnya Aku mana? janji. Kan bisa membagi waktu antara organisasi dan kuliahnya. Kuliah juga ditambah juga kalau akademik bukan juga penulis yang saya dapatkan juga pernah mendapatkan medali emas di sini Oh, keren. 2 kali. Apa itu? Keren. Dalam tentang olimpiade Olimpiade atau nasional dan internasional. mata pelajaran apa tuh? Itu tentang geografi bahasa Indonesia. Soalnya masa-masa SMA aku dibilang lah aku yang mendapatkan itu 1, 2, 3 pencapaian. Oh iya keren. Dan pernah saya juga membawa satu sekolah. Selamat dulu Bu. Sepuh. Sepuh. Soalnya waktu SD dulu aku bagi-bagi aku bodoh. Dibilang bodoh-bodoh. Aku nggak bisa baca. Iya, sering aku kalau pulang sekolah itu dipukul. Sebenarnya bodoh tuh tidak ada Jul. Iya, tapi otak. Jangan nangis, jangan nangis. Nah, itu lah kalau Ada kita tiga. kalau kita kaji gitu. Kadang gini Jul lah, mohon maaf aku potong. Mas Karena Bar. kadang ibaratnya orang berpikir aku bodoh. Gak ada kata-kata bodoh sebelum kita berusaha dan mencoba hal Betul, baru. Mbak. Kalau misalnya kita gagal itu bukan karena kita tidak mampu, lebih tepatnya kata Allah tuh ibaratnya gini lah. Oke kamu gagal sekarang, besok lanjutin lagi. Siapa tahu derajat kamu lebih ditinggikan. Dan Roda kan apa- berputar ya. Betul. Dan apa yang kita jalanin sekarang itu bukan hal yang kayak kata tuh. Itu keberuntungan, gak ada keberuntungan kalau kita gak ada usaha. Contoh, apapun yang kita dua dapatkan atau kakak-kakak dapatkan itu adalah bentuk dari apa ya? Usaha, betul, usaha kegigihan kita gitu. Jadi kadang orang berpikir, kamu tuh modal cantik aja bisa dapat kayak gitu. Walaupun kamu cantik, kalau kamu tong kosongnya percuma. Iya betul. Karena ibaratnya hidup ini tuh harus setara. Kamu cantik, kamu berpendidikan, kamu multi talenta, mahal jujuran kuy. Betul. Ya, contohnya tuh ya Iya. Mbak Yudi Ayunda. Betul. Nah. Dapatnya kan sebelumnya Korsel tuh. Nah, masya Allah banget. Susah itu. No komen. No komen. Nah, itulah masa-masa SD. Kalau dibilang lah bodoh lagi. Walaupun dibilang kata teman-teman tadi
nggak ada yang bodoh, tapi di lain sisi waktu-waktu Itu SD kamu kan belum tahu lagi. iya saya nggak tahu juga Nah, kan kayak apa? kayak kan Kalau sudah tahu kan belum tahu, kalau sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu, nah itu baru bodoh. iya. Pengalaman lah. Iya. Kalau pulang pulang sekolah ya itu waktu SD itu selalu dipanggil, dibilang kan kamu baca ini dulu, B ditambah A, saya nggak tahu, kayak nggak gitu. Oh, nggak tahu grupnya. Iya, Mm-mm. waktu itu mau mulai waktu SMP Oh, banyak hitung-hitungan gitu. Tapi guru di situ tuh anaknya banyak atau gimana? banyak. Iya. Oh, jadi tanda tanya sampai kayak gitu tuh. Kalau gurunya satu kan. Saya mulai ini akademi saya SMP. Oke. Keren. Kenapa saya memulai di dalam hati saya, kenapa dia bisa, kenapa saya nggak bisa. Betul. Iya, Sama-sama betul, kami betul. makan nasi. Nah, Itu betul. kata lain kan? Betul, betul, Di betul. situ saya memulai kayak niat membaca fokus lah Betul. bidang aja gitu. Mulai masa SMP, SMA sampai waktu SMA saya membawa satu sekolah. Oh, keren, Kalau satu keren. sekolah tuh kayak teman-teman dibawa ke mana Enggak, gitu. mewakili. Kayaknya satu sekolah tuh dibawa kemana? Iya. Kasih kan. Iya kan? Satu sekolah, oh jalan-jalan nih. Datang-datang sekolah, aku menang juara satu. Ayo ikut, ayo ikut. Keren, keren. Tapi di Makan lo. itu hanya mewakili aja gitu. Tapi di dalam waktu-waktu SMA itu dibilang saya itu bagi-bagi, saya nggak bisa Bagi-bagi sembako. bagi-bagi kayak kalau ada tugas gitu. Pengalaman. Iya, pengalaman. Kalau mas belajar. Betul. Kalau ada banyak kalau masa-masa SMA itu kan selalu ambisi gitu. Iya, Kalau ada betul. tugas susah dikasih. Kalau Iya. sama saya selalu dikasih. Tapi yang menjadi fatal waktu kelas 3 sama saya, dibilang kayak aku gak usah kamu kuliah. Iya, yang menjadi bisa dibilang tangisan gitu. Oh, betul, betul. Dalam hati itu buat apa? Menjerit hati. Iya, duhai. Iya, karena kan itu adalah apa ketika kita kuliah tuh kita bukan mencari profesi, lebih tepatnya kita kayak menggali ilmu. Oke. Bukan Ditahan dulu kayak- nih, Iya. ditahan dulu nih. Bahas-bahas yang lebih Oh, dalamnya ya, lagi. itulah. Kita ada iklan satu untuk teman-teman dan ada satu buah lagu. Check it out. Check it out. Halo pemirsa, balik lagi nih di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Nah tadi kita sudah banyak banget berbincang-bincangnya, Betul. sudah dari organisasi, kegiatan, kesibukan. Nah sekarang nih mungkin agak menyimpang dikit ya. Boleh, boleh. Karena kita suka menyimpang-nyimpang nih. Suka tiba-tiba belok kanan nih. Oke, Nggak bahaya tak? Waduh. ini kan anak organisasi ya, Dono ya, berarti kan sibuk banget deh, kayaknya bisa lupa deh waktu buat makan. Nah, ada nggak sih, pernah nggak sih waktu organisasi ataupun ada event, pernah nggak kayak cinlok gitu? Waduh. Siapa dulu nih? Aku dulu. Siapa dulu nih? Aku dulu ya. Oke. Kalau aku jujur ya, terserah orang mau nilai gimana, tapi pada intinya dasarnya saya nggak pernah cinlok. Saya lebih kayak profesional, bukan karena saya merasa kayak punya value tinggi, enggak. Lebih tepatnya kamu organisasi atau mau cari cowok. Nah, gitu prinsip saya, dan sampai sekarang saya jomblo. Waduh. Tapi dalam artian tuh saya jomblo tuh bukan karena nggak laku gitu nah. Oh, berarti Karena banyak nih Ada yang cowok-cowok ada lah gitu ya. beberapa yang deketin, tapi maksud saya tuh gimana lah, kalau bisa halal ngapain haram gitu loh. bukan Oke. bukan kita merujuk kayak lo sok suci, enggak, lebih tepatnya saya wanita mahal dan saya ingin mendapatkan pasangan yang sama seperti saya gitu ya. Setara. Iya, kalau setara jangan juga ambak, nanti nggak laku ya. Jangan yang biasa-biasa aja ini ibaratnya. Iya, seiman. Wih, gaya gede macam dibilang cantik sama introvert. Aduh, sama cowokku loh. Jarang-jarang loh cowokku muji Iya, cewek. dia nggak pernah bilang aku cantik selama di organisasi, nggak pernah. Bahaya nih, bahaya nih. Apakah pulang ini bakal ada percikan-percikan cinta? Jangan terlalu tinggi temboknya. Oh, masih bisa dirubuhkan. Enggak, maksudnya beda agama. Iya, sudah ada yang punya. Waduh. Oh, ada. Harus agak biar nggak
Mana bukti? Nanti didoain orang. Bahaya. Habis Oke. itu juga Mbak lah, kadang teman-teman tuh kayak ibaratnya bohong aja Mila tuh nggak punya pacar, lagi kan ibaratnya kan saya ini kan tipikal orangnya humoris lah Mbak, Iya. humoris dan juga ibaratnya banyak Humble lah. ya humble sama orang dan cepat banget ibaratnya dapat hati orang. Tapi Mbak saya tuh selalu kayak gini, ketika ada orang yang lebih kayak deketinnya tuh lebih kayak aku mau ngajak lo nikah nih, lebih kayak takut Mbak, takut banget, bukan takut gimana kayak Gak siap Belum masih. siap. enggak Bu, kayak gini Mbak, masalah Mbak lah, saya kan tidak pernah pacaran nih, jadi ketika orang deketin tuh kayak lucu, ada juga gimana dalam hatiku lah. Kalau misalnya aku lebih serius kayak manggil sayang, aduh aku tuh kayak berat mulutku tuh kayak lucu aja gitu. Baby. Iya, aduh, apalagi lah masalah. Mami mau kemana? Habis itu juga malah kadang kan, tapi Mbak saya tuh walaupun tidak pernah pacaran, saya tidak pernah kayak berpikir Tapi oh, punya mata. Gak punya, gak pernah pacaran. Hati-hati lo, abis ini dibalas lo deh. Kajol siap-siapin ya jawabannya ya. habis itu Siapa yang tahu juga ya? habis itu kan kadang orang kayak kalau tuh ibaratnya kamu tuh terlalu bertipe, Riz, enggak, lebih tepatnya gini Mbak lah, kalau saya suka saya jabanin, saya ladenin gitu, tapi tanda kutip saya tidak akan pernah yang namanya pacaran, bukan karena saya agama Islam, bukan Mbak, lebih tepatnya ketika saya tahu itu ibaratnya nggak baik, ngapain saya lakuin, karena saya juga sama kayak cewek lain, bucin, jangan. Oke. Tapi kalau kayak suka gitu sama artis yang kawan jenis itu ada. Kalau artis lebih kayak kemarin tuh ibaratnya wali-waliku mirip banget sama kayak papa Mbak. Ah. Wali banyak tuh, ada Wali yang band. Wali yang pentingkan. Pahlawanku pantang mundur, nah itu yang itu Yang siapa penyanyinya? Wali band, nah Wali betul, band. Wali band. Walinya. Oh iya, Si walinya. siapa nama Wali gitu ya? Penyanyinya atau Penyanyinya, gitarnya? penyanyinya. Oh, penyanyinya. Aku nggak tahu juga sih. Ah, gimana sih? Lempar nih. Aku sudah berekspektasi ini namanya, aku tahu juga sih. Habis itu Mbak lah ibaratnya gimana ya lah, memang hidup itu simpel, kadang lah orang itu yang gini, oh hidup tuh sekali seumur hidup loh, masa kamu gak mau rasain ibaratnya percintaan di dunia. Oke lah, aku lebih kayak gini Mbak lah, oke mungkin aku di dunia ini entahkah lebih ini kayak ibaratnya persepsi, ibaratnya gimana perkataan kayak ibaratnya kalau misalkan siapapun yang duluan kain kafan ataupun gaun pengantin yang duluan, saya lebih kayak saya ridho, saya ikhlas gitu, siapapun yang duluan datang gitu, tapi saya percaya qadarullah, Allah tuh maha baik gitu. Iya, betul. Iya, yang penting ibaratnya pendidikan kita bagus, orang tua kita ibaratnya bangga memiliki anak seperti kita gitu. Habis suara saya hilang. Tapi dia punya mata. Waduh. Kalau jomblo gini Bohong. nggak ada, ya Allah, Ayo Jul, spill Jul, masalah siapa Jul? ada, Kami Jul. pembahasanmu nggak Jul. ada Jul, Ada nanti. jangan bohong Jul, nggak ada, itu cuma temen, Waduh, cuma Sumpah. temen. sumpah Jul. Aduh, bahaya. Aku nganggap dia teman tapi dia demen. Hey, Gak bahaya. kisahnya. Berat sekali Berat. percintaan ini. Oke, kalau Kajol nih. Kajul gimana nih Zul? Kalau Cowokku nih, woi. Oh, kalau sampai saat ini enggak. Perintapan gak tuh? Enggak lah. Oh enggak lah, oke. Pokoknya kalau sampai saat ini enggak ada sama sekali. Alhamdulillah. Alasannya kenapa jadi nggak ada sama sekali? Waduh, bukan enggak lah. Tidak. Enggak laku jangan. Buat apa kita membahagiakan yang lainnya, tetapi kedua orang tua kita Woi, masih kayak gini, kayak gini kan? Kajol bijak 2024. Ya. Woi. Kayak gini kan? Idaman, Kamu bilang idaman. sama pacar kamu sudah makan, nggak tahu kalau karena kamu bilang kayak gini sama orang tuamu, kamu sudah makan Pak, kayak gitu. Makanya sampai saat ini saya nggak suka. Oke. Tapi masih suka lawan jenis kan? Enggak lah. Enggak lah. Masa enggak? Suka dong. Enggak. Soalnya aku Lawan sukanya. jenis Jul bukan. Iya. Apa sih? Sensor. Siapa yang lain sih? Masa kamu gak suka sama lawan jenis? Enggak. Soalnya aku sukanya. Kemarin aja spill foto cewek kasih love, jangan bohong. Oh itu kan cuma aku waktu SMA. Temen apa temen? Temen. Dikasih love itu gambaran apa? Itu hati Jul. Seorang introvert loh Kak, bisa kasih love tuh, mantap banget. Harusnya aku Kan sih. cowok kan jarang-jarang ya. Iya, bisa harusnya kasih kok aku apresiasi. sih.
Makanya sampai saat ini saya nggak bisa. Soalnya lebih fokus pada saya Pendidikan. tujuan. Jadi ini masih suka lawan jenis atau sama jenis? Sudah dong, jangan dibahas lagi dong. Bahaya nih. Aku nanya suka lawan jenis enggak. enggak, soalnya kenapa ya? Enggak, kalau enggak cantik. Enggak lah, soalnya aku sukanya kayak biasa lah di sini diam aja kalau ngekos di kos. Kalau nggak ada kegiatan di kos aja. Apain tuh? Ngapain? Aku juga ngopi. Masya Allah. Yuk, di TikTok gimana kamu TikTok gini-gini? Kalau di kos kan, aku lebih kayak aku juga perokok aktif. Oke. Minum kopi sekalian juga lihat diskusi. Anak senja ya. Tahu sering aku lihat sampai saat ini tentang diskusi tentang Malaka itu. Oh, Tahu kan tentang Malaka itu? Tahu kan? Tentang apa itu? Idealisme. Di situ apa? Selain merokok, ngobor ya? Hah? Pakai obor. Main Enggak dong. game, main game. Oke, baik. Kalau nggak ada kegiatan ya, kalau ada kegiatan fokus dulu semuanya. Kalau ada tugas kan tugas mata kuliah, kalau seminggu ditunggu malam itu sudah selesai. Soalnya aku nggak suka kalau numpuk semuanya. Dan Kenapa di situ nggak buka joki tugas aja sih? sudah, Oh, sudah. aku sudah membuka di kelas kanan, di kelas kanan akan dua ya, tapi aku kayak diam-diam aja. Soalnya Berarti sering lah dapat job. Iya. Kalah dong aku. Aku sebagai bidiwan sedikit job. Dan sampai saat ini juga aku dipanggil ya tim sukses PDI Perjuangan Wih, untuk keren. mempertahankan Keren. ganjar. Mantap. Sepuh yang ketiga kali. Tapi jangan Tapi salah. ranah kita bukan bahas politik hari ini, Betul, jadi betul. kita tidak boleh. Betul. Iya. Betul. Kita harus hanya netral. sekilas Oke. pengalaman. Iya. Pilih saya aja. Jangan pilih Noni. Kenapa tuh? Dia cegil. Nggak apa-apa cegilnya berprestasi nggak apa-apa. Yang penting cegil premium. Iya. Kelas ya. Oke, Oke. ini Zul. Tadi kan Zul masih apa ya? Lebih mengejar pendidikan dan membahagiakan orang tua. Tapi ada nggak ini masih bahas cewek ya? Kriteria Zul Kayak sok Hikyo. yang kayak gimana sih gitu? Apa karena kayak Jangan-jangan kayak punya anime? lagi. Iya, tapi kalau aku jawab lah. Oke. Karena Jul ini tipikal orang tuh kayak gini lah Mbak Alam, masalah lebih kayak ibaratnya kalau cewek itu ibaratnya kadang lah cewek itu lebih posesif sih menurut Mbak kadang, karena Jul ini kan tipikal orang yang sering berkomunikasi sama cewek. Kadang kan cewek tuh siapa sih itu, masa teman organisasi kok deket banget lah. Iya cinta, gue ini ketua, masa gue jauh-jauh sih gini, kayak social distancing kan lucu. Kita ibaratnya sebagai ketua tuh harus profesional dan gimana. Kenapa kami jomblo? Kami mau cari yang bisa menerima kami apa adanya. Nggak apa-apa. Diselamatkan loh kamu Jul, diselamatkan loh jawabannya, diselamatkan. Iya, baru sekali loh. Saya di roasting habis ini. Tapi pada inti dan dasarnya lah, mau sejomblo apapun kita, tapi kadang orang kayak bilang gak ada yang deketin, ada dong. Banyak sebenarnya Iya, yang ngantri. Iya, tapi kita tuh lebih kayak ibaratnya karena saya merasa saya tuh kok biasa aja gitu. Jadi kalau orang suka tuh kadang kayak ngapa dari segi apa dia suka sama saya gitu. Kadang mikir gitu, beneran. Sampai sekarang gitu Mbak, Mas, kayak ibaratnya bukan saya, malah saya tuh merasa baru sampai teman-teman saya bilang gini, Mil, Ikam tuh cantik Mil. Masa Ikam kan ada yang memarahi kerambut jaranin lah. Coba pesumpahnya. Astaga, aku bilang lah. Dari segi apa saya cantik? Aku bilang memang kayak bulu-bulu. Aku bilang nggak boleh gitu kata mereka kan. Tapi gimana Mbak lah, kita tuh kan walaupun saya gini lah masalah Mbak lah, apapun profesi saya, apapun beberapa profesi saya, kalau saya ibaratnya merasa insecure ya nggak bisa dibuang gitu. Insecure kita tuh berbeda tipe. Ada yang ibaratnya merasa kurang pintar, kurang cantik. Kalau saya tuh lebih tepatnya kayak merasa saya nggak pantas dimiliki orang lain gitu. Bukan gimana, maksud saya ketika orang tersebut sudah dijadikan suami saya, dan saya percaya itu adalah pemberian dari Allah yang memang kayak tetap gitu. Jika bisa sekali seumur hidup, janganlah yang seling. Lagi dia punya mantan. Dari tadi dibahas mantan terus spill dong. Spill dong Zul, siapa mantannya Zul? Sampai sebelum itu aku mau nanya nih sama Kak Jul.
tadi kan Kak Mila bilang kan, emang ini cantik dari mananya? Iya. Tapi kan tadi Kak Jul ngomongnya cantik dari Ya, Kak Mila. betul Jadi nih. dari Kak Jul apa sih yang bikin Kak Mila itu cantik? Saya sangat suka segmen ini. Kalau saya bilang wajah, nggak ada. Oh. Nggak ada ya? Kak, Tetapi menilai kecantikan itu adalah di dalam etika. Masnya. Inner beauty. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Soalnya gimana ya? Kalau kulihat cewek itu kalau cantik, bukan Cantik itu fisik, relatif. aku bilang. Tetapi Hmm. bagaimana bisa ya komunikasi baik? Etika. Kebanyakan cewek kalau sama saya, kenapa saya nggak suka menjalani hubungan? Saya lihat dulu bagaimana kondisi. Bukan fisik yang saya lihat. Kebanyakan laki-laki kalau dibilang laki-laki itu kebanyakan melihat cewek yang cantik. Iya sih, Iya. betul. Kebanyakan Tapi kayak gitu. iya, betul. tapi nggak tahu dampak negatifnya ke depan Iya. bagaimana. Hmm. Apakah si cantik itu tukang malas, ya tuh. Kayaknya pengalaman deh. Nah, Aku boleh cerita nggak sedikit? Boleh. Oke. Adalah Kita beberapa. pulang. Jangan gitu dong. Sedih. Ini poin penting lah. Saya pernah ada pengalaman di Ya, tahun nangis. ini. iya, pengalaman Di teman. tahun Kenapa? 2023 lah di Desember kalau nggak salah dia tuh udah lama dekat sama saya. Ibaratnya bukan dekat sih dia deketin, tapi saya tuh kenapa ibaratnya nggak ada nerima mas mbak, nggak, lebih kayak saya tuh lihat ini agamanya bagus, nggak apa-apa lah jadikan teman, nggak lebih nggak kurang. Bestie lah. Ternyata usut demi usut ada poin penting yang dia bilang gini, dia nerima ulun tuh karena ulun punya jabatan kan, dia bilang gitu. Terus bilang gini, oh mohon maaf bang, saya mencintai, saya tidak ada pernah bilang aku sayang kamu, dan saya tidak pernah kayak beliin aku ini dong, aku temenin aku kesini dong, itu tidak pernah aku bilang. Jadi ketika anda bilang kayak gitu seolah-olah saya ini tidak berkompetensi, bilang saya bukan cuma mahasiswi bang, dan abang deketin saya karena saya cantik kan, gue bilang. Setiap postingan saya, semuanya apa yang saya lakukan adalah prestasi saya bang. Jadi kalau abang bilang kayak gitu seolah-olah saya ini adalah mahasiswa yang kayak tidur, kuliah, makan. Saya bukan seperti itu. Saya Aku bilang, banget "Ya, itu, aku banget." nah, jadi saya bilang gitu. Ketika anda mendekati saya, apa yang pengen anda ambil? Lebih tepatnya kan, ketika perempuan punya volume, anda mengatakan hal tersebut, saya bilang gini. Ada beberapa orang yang bisa dibilang ibaratnya berpangkat lambat lah, saya tolak bukan karena dia nggak bagus, kayak lebih tepatnya kamu baik, kamu harus bisa dapat lebih baik daripada aku, karena kamu bukan tipeku, bukan, maksudnya bukan kamu tidak baik, lebih tepatnya kamu berhak mendapatkan lebih baik daripada aku karena kamu orang baik gitu. Habis itu juga masalah kadang juga orang berpikir Mila nih kadang tuh mood banget, ibaratnya kadang memposting ini, kadang memposting ini. Semua yang saya posting adalah teman, nggak lebih nggak kurang. Ketika orang bilang, kemarin kamu kasih lope ya, yang lain juga saya kasih lope, nah gitu nah. Jadi kira aku spesial. Iya gitu. Jadi Ternyata kadang, mata bang. iya, dan kadang mas orang tuh pikir gini, saya tuh tanya aja sama Jul. Saya tuh tipikal perempuan yang Yang ibaratnya cantik. bukan. Yang punya mata. Yang cantik lah. Enggak, lebih tepatnya kayak gimana masalah saya tuh orangnya effort banget. Kayak contoh lah. Enggak, contohnya tuh kalau mini-mini cowok. Bukan Jul, kayak ibaratnya saya tuh Pak kadang baiknya tuh di luar nurul banget Mbak. Dan saya pernah kayak merasakan kayak di apa sih dimanfaatin banget, tapi karena kita ibaratnya kita berpendidikan, tapi niat kita ngebantu orang, mau orang walaupun saya merasa di saya tuh ibaratnya di apa ya, di kayak dimanfaatin banget, tapi kayak ya Allah nggak apa-apa deh kayak gini, tapi saya percaya Allah nggak tidur, apapun yang saya lakukan lillahi ta'ala, karena saya merasa kamu perlu dibantu. Tapi kalau kamu ibaratnya gini lah, yang mana ngomong laris itu kan maka pintar, mohon maaf, dalam pikiran saya membantu anda karena anda perlu dibantu. Kalau anda berpikir saya bodoh, kenapa dari awal apa ya, saya gitu mbak. Jadi kadang lah kalau saya sudah oh enggak nih, udah beda nih orang ini nih, saya dijauhin. Jadi kadang kenapa Riz kamu berubah? Dalam mati, haruskah kamu dijahat bodohin saya? Kan nggak mungkin mas, karena kita ibaratnya kita main aman. Karena apalagi kita di kampus, jangan aja sampai kayak ibaratnya kita bermuka dua, kita harus main aman. Gak apa-apa kita dibully, kita apa ujung-ujungnya Riz, wah keren, wah tunjukkanlah prestasi kita. Jangan tunjukkan bahwa kita bisa mas mbak. Menggibah itu adalah kodratnya manusia.
Tapi satu, kita harus ingat bahwa kita ini punya kompetensi tersendiri gitu. Manfaatkanlah ketika kita masih remaja. Ketika kita sudah berkeluarga beda ranah lagi. Jadilah manusia yang kreatif, inovatif, imajinatif. Iya. Hidup mahasiswa. Enak bikin hidup, tapi aku nggak mahasiswa lagi. Gak apa-apa, alumni. Alumni. Udah sepuh mahasiswa nih. Iya, keren. Oke, banyak banget tadi yang kita udah sharing. Kajul atau mau ditanggapi tadi apa yang dibilang Enggak. Kabila? Saya hanya mau kasih motivasi. Iya betul. Gini kan, setinggi apapun jabatan, Betul. setinggi apapun pengetahuan, setinggi apapun pengalamanmu, Betul. kalau kamu tidak ada etika, Nah kamu kosong. betul. Yang paling utama di sini adalah Betul. etika. Betul. Betul. Quotes kedua hari ini guys. Iya. Iya. Dan satu lagi, jangan pernah meremehkan perempuan. Ketika perempuan sudah jadi pemimpin, kamu bisa kami tundukkan. Karena apa? Kami perempuan bukan cuma pintar masak, kami bisa ibaratnya lebih daripada kalian. Karena apa? Ketika Siap. kami sudah bisa memimpin, berarti kami berhak menjadi pemimpin. Terima Oke, kasih. Keren banget sih segmen kali ini bersama dengan orang-orang yang benar-benar kayak bikin kita bermotivasi. Ya, motivasi. Bang. Dan apa ya, jadinya tuh kayak kita tuh ada keinginan lagi buat meraih mimpi-mimpi Betul. kita. Jangan pernah insecure. Benar. Jangan pernah insecure. Jadilah insinyur. Iya Wah, betul. Karena betul. gini Mbak, Mbak Bas. Mbak punya kompetensi tersendiri, misalnya Mbak public speaking bagus, saya misalnya nyanyi bagus, dia misalnya motivator. Karena setiap orang tuh berbeda-beda. Dan Dikasih kita- dong satu belum. Enggak, aku jadi penonton. misalnya modeling kan bisa juga Oke. Mbak. Karena kan setiap orang tuh kadang lah, saya pernah Mbak di gini waktu saya SD ini pengalaman yang sangat menurut saya buruk banget. Ini beda berbanding terbalik kita dulu. Saya pernah didapat gini kata guru saya. Gila, kamu kok lambat banget sih nulis, ibaratnya berhitung matematika, padahal saya ini lagi gini kan Mbak, ada ibaratnya 10 kali 10 kan kita kan masih kecil itu. 1, 2, ada teman saya tuh memang cepat banget. Memang dia tuh multi talenta di matematika dan saya nggak bisa nyaingin dia. Tapi dia kalau ibaratnya bahasa Indonesia kalah sama saya. Sempat saya kemarin tuh Mas, kayak ibaratnya kayak insecure, kayak nangis. Kenapa guruku kayak gitu sama aku ya? Padahal kan aku nih sudah berusaha nih berhitung. Nah, lambatnya kami milah karena kan ada guru yang kayak kita tuh apa kata kita tuh kayak Gila lah. killernya tuh kayak nggak pernah menjaga perasaan kita. Padahal Killernya masih nggak kecil. manusiawi. Betul. Apalagi SD masih kecil udah mati kuliah. Ketika aku nanti jadi guru, yang aku tanamkan pada muridku adalah gak apa-apa kamu gak pintar, tapi kamu punya potensi tersendiri. Buktikan pada dunia, pintar itu bukan segalanya, tapi apa? Apa yang kamu lakukan sekarang adalah jaminan kamu untuk sukses. Oke. Pinter Ya. juga banyak sih, nggak Pintar. cuma pinter matematika doang. Ya. Betul. Bahkan pintar akademi yang lain ya. Betul. Benar. Apalagi kalau Akademi kita juga. betul, apalagi kalau kita public speakingnya bagus, keren. Mantap. Oke. Coblos saya. Waduh. Ketika dulu. Ini malah mau menjadi caleg ya. Tapi belum lagi nanti. Belum. Kurang baliho di depan situ. Tiba-tiba nanti di depan jurnal ada foto mereka. Aduh. Coblos saya. Oke, keren banget sih. Jadinya kayak apa ya, kita tuh termotivasi, terus kita apa lagi Kak Surya? Ada punya keinginan untuk lebih banyak belajar, Betul. kemudian banyak mengasah potensi diri kita lebih dalam lagi. Benar banget. Dan satu yang aku pelajari dari bintang tamu kali ini, kita jangan malu. Karena Betul. jangan malu tuh banyak apa konteksnya. Pede, kan. betul. Kalau kamu ibaratnya, saya jujur loh Mbak, saya tuh sebenarnya sama kayak dia introvert, tapi saya keluar dari zona nyaman. Saya berpikir gini, karena saya dulu tuh, ini cerita lucu ya, saya dulu tuh selalu di belakang kakak saya, karena kakak saya dulu tuh di BEM universitas, memang keras banget dia didik saya. Ketika dia lulus saya kayak pelangap-pelongo, kayak astaga, gak enak ya kalau nggak ada kakak, rasa kayak biasanya tuh ditemenin kesini, ditemenin, tapi ketika kita ibaratnya sendiri, kita bisa kayak, oh lo harus kayak gini, besok harus kayak gini, besok gini, harus ada ibaratnya, nggak usah nulis, lebih tepatnya tuh kayak besok aku mau gini jadi ibaratnya kita tuh nggak ada galauin, ibaratnya walaupun kita jomblo pasti setiap malam tuh pengen deh tapi ingat apa keinginan kita masuk ke kota orang adalah sarjana. Nah, S1 bro, iya bro, sekolah bro, S3 bro, ST1. S5 tank. Oke, berarti ini Kak Jul nih harus keluar nih dari zona nyaman. tapi
dia nih sudah keluar sih dari zona nyaman, tapi lebih tepatnya kan karena dia memang ibaratnya ranah dia tuh, aku ini kan memang tipikal muka aku mungkin humoris lah, kadang aku marah sama anak-anak tuh mereka tuh ketawa loh, karena aku tuh marah gini, jangan, jadi kan ibaratnya anak-anak tuh nggak merasa kayak tertekan gitu. Iya. Coba Kak Jul marahnya gimana? Enggak Kalau ada saya gimana ya, udah gini kata nggak lagi di zona nyaman, tapi gimana ya, kalau kesimpulan saya, kalau dipancing saya bisa, tapi kalau kau diam masih kau diam, aku diam juga. Gimana ya? tenang ya, Iya. karena tenang. Berarti Kebanyakan biasanya kita bawa pancingan masing-masing. iya, kebanyakan juga saya ini Bukan mancing ikan dong. iya, Pancing mania oke. ada satu gimana buku filsafat yang saya baca. Baik. Kebanyakan kalau kita banyak ngomong gitu kayak bodoh amat. Lebih Iya. tepatnya mau lo ngomong gimana pun sama orang lain, Iya. tapi prestasi lo nggak ada ya, aduh tong kosong nyari bunyinya dong. Ibaratnya nggak apa-apa kita ibaratnya ngomong sedikit, tapi lihat prestasi kita apa yang kita kembangkan. Ibaratnya gini, ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah punya anak, lebih tepatnya ini nah lihat nah abahku nah pernah ikut ini loh, lihat dulu dong, spill dulu papaku, biarpun pendiam tapi papaku lihat dia adalah orang yang hebat, dia ibaratnya dia panutan aku. Itu kalau kita sudah punya anak. Tapi kalau kita ibaratnya nih abahku nak kuliah di sini dah ya, oh gitu aja lah, apa pati abah kamu nyada bah ini pak di kampus dia aja yang penting katanya beda tinggi gitu aja kan, rasa kayak hambar gitu. Oh. Nah makanya aku kayak gitu di zona, aku nggak ada di zona nyaman, tapi mana ya? yang Tidak aman ya. Ya kalau dibilang aku ya kalau ngomong itu yang penting, kalau enggak yang nggak penting aku nggak suka. Betul. Soalnya gimana ya? Waktu itu adalah uang. Betul. Ya kan, jangan membuang waktu yang tidak penting. Betul. Lebih baik saya ngomong kalau penting, kalau nggak penting ya udah ngomong kosong sama aku itu yang jadi Betul. sampai saat ini sama saya. Oke. Oke, Banyak tadi sekali ya. sudah banyak banget ya, sudah 1 jam lebih kita menemani pemirsa di rumah bersama dengan bintang tamu yang keren-keren Keren banget. banget. Dan gak terasa juga kita sudah di segmen terakhir. Iya, di penghujung acara ini. Heeh. Dan nanti mungkin kita akan berjumpa lagi bersama mereka, atau mungkin teman-teman masih banyak pertanyaan dengan mereka, bisa nih hubungin Instagram mereka. Apa dong Instagramnya? Nama Instagram saya Rismila Sipap. Bakun nggak apa-apa nanti kalau misalnya kan bisa di DM dulu sama mereka, karena kebanyakan yang nganuin saya tuh kayak apa sih, kayak Susah ibaratnya nyarinya kak. bukan kadang orang itu nganuin follow saya tuh kayak mau deketin tuh rasa kayak aduh janganlah dulu gitu, apalagi kalau ganteng saya nggak kuat iman, jangan. Oke, untuk kalian teman-teman yang ingin tahu lebih dalam bisa hubungin dulu nih TikTok. IG TikTok nih ya, nanti kan kita salurkan lagi. Iya betul. Biar aman ya. Biar aman, biar kami kontrol dulu nih siapa yang benar-benar nanya atau benar-benar PDKT. Iya, benar. Kalau jomblo boleh lah. Biarkan mereka fokus pada kuliah mereka. Betul. Oke, karena kita sudah di penghujung acara, mohon maaf kalau ada salah kata ataupun tindakan yang kurang berkenan. Dan saya Noli pamit undur diri dari teman-teman semua. Dan saya Surya pamit undur diri. Dan Saya Rismila. Saya Justru Banua. kami pamit undur diri dari teman-teman semua. Dan jangan lupa saksikan terus TikTok setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Betul sekali. Dan jangan lupa saksikan di hari Minggu ya teman-teman ya. Dan sampai jumpa. Bye bye.